bagaimana caranya menerapkan karakter yang dimiliki Muhammad menjadi karakter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang kehidupan. Sejauh mana kita memahami kehidupan ini seperti apa. Bahwasanya tujuan hidup ini adalah menjadi orang baik atau menebar kemanfaatan. Bagi yang dimaksud itu seperti apa? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Kali ini kita akan mengupas secara detail, step by step, mengenai kebaikan. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar tercapainya sebuah kebaikan tersebut. Bila mana dalam paham Jawa diterapkan pada sebuah konsep mengenai ketuhanan, bahwasanya Tuhan itu bagusnya hati. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ya. Jadi artinya sesuai dengan porsi gitu ya. Sesuai dengan itu porsi. Nggak harus sama dengan mereka yang mungkin porsinya di atas kita. Iya, artinya baik untuk anak kecil belum tentu baik untuk orang dewasa. Benar. Ya, baik untuk remaja belum tentu baik untuk orang tua. Ya, baik itu sesuai dengan skalanya, sesuai dengan takarannya. Nah, untuk caranya sendiri menuju kebaikan yang selaras atau yang bisa dikatakan sesuai dengan porsinya itu bagaimana caranya menuju ke situ? Ya, contohnya gini, kalau kita berkehidupan dalam bermasyarakat, ya, kita bisa dikatakan sebagai warga yang begitu seperti apa? Ya, tentunya kita bisa menyelaraskan antara kehidupan pribadi terus kehidupan bermasyarakat. Ya, contohnya ketika ada gotong royong, ya kita mengikuti. Ketika ada hal-hal seperti ada musibah, ya kita turut serta, ya. Seperti itu. Ya, artinya kita mengabdikan, ya, sebagian dari kehidupan kita untuk bermasyarakat. Ya, artinya ya kita saling menolong, saling peduli, seperti itu. So, ya mungkin kita lebih ke apa, cinta kasih, artinya kasih. Atau welas atau asih. Jadi kalau di dalam kehidupan rumah tangga ya seperti itu, punya perasaan mengasihi. Kalau kita sudah punya rasa mengasihi terus kemudian menyayangi, pasti timbul perasaan yang tidak tega. Kita tidak tega terhadap anak, kita tidak tega terhadap istri. Kalau perasaan itu sudah tertanam, akan timbul kasih sayang, menyayangi. Menyayangi. Kita kan juga ada contoh
kita sebagai orang Islam kita punya public figure ya, salah satunya Muhammad ya, Nabi Muhammad ya, itu adalah figur kita. Nah itu adalah sebuah pencapaian ya. Itu yang menjadi tanda tanya untuk kita, bagaimana caranya menerapkan karakter yang dimiliki Muhammad menjadi karakter kita. Jadi secara tidak langsung kita punya contoh nih, contoh nyata bagi kita ya. Kalau saya tuh pernah ngaji, guru saya tuh pernah bilang gini, ada dua public figure dalam dunia ini, yaitu yang sering disebut dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Itu dalam sosok Islam ya. Ayatnya yaitu kurang lebih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jelas ada dalam diri Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan, contoh kebaikan, contoh nyata ya, contoh nyata. Karena Muhammad itu kan artinya apa? Muhammad secara terpuji ya? Secara makna itu Muhammad itu terpuji dari segala apapun. Iya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan tidak disebutkan bahwa di dalam dirinya ada uswatun hasanah. Tapi kalau Nabi Muhammad itu jelas dia sebagai uswatun hasanah. Nah, mungkin kita compare lebih dalam lagi antara pemahaman kita sebagai manusia ini, terlepas dari konteks agama maupun budaya. Apakah semua kebaikan itu sama? Ya, pada mestinya itu sama, kebaikan itu sama karena berasal dari sumber yang sama, berasal dari sumber yang sama, dari ajaran yang luhur, dari ajaran yang suci ya. Dalam teori-teori yang diterapkan dalam sebuah ajaran itu cara tidak langsung itu disampaikan dengan bahasa kias ya, bahasa kias yang tersirat ya, bahasa secara tersirat ya. Artinya yang mampu memahami ajaran-ajaran yang murni ya, dengan jiwa-jiwa yang murni atau dengan jiwa-jiwa yang suci ya. Salah satunya untuk mencapai sebuah kesucian ya kita menjadi terpuji, artinya tidak lepas dari kebaikan. Benar-benar kebaikan ya. Mungkin dari pemahaman yang kita terima saat ini ya, bahwasanya Muhammad itu secara arti adalah keterpujian. Terpujian ya. Muhammad itu adalah keterpujian. Kalau kita berbicara tentang Muhammad sebagai sosok keterpujian, apakah bisa kiranya kita yang notabene manusia yang biasa, dari keluarga yang biasa juga ya, bisa mencapai titik keterpujian itu? Apakah bisa dan bagaimana caranya itu? Ya, pada dasarnya kita itu dikasih hak dan kesempatan yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Tinggal usaha kita atau keinginan kita untuk menuju ke situ. Pada dasarnya kita dikasih kesempatan yang sama ya, dan Muhammad bisa mencapai ke fase itu, fase keterpujian, dan Muhammad juga mencontohkan ya, artinya kan itu bisa dicapai berarti ya, artinya bisa dicapai ya. Namun itu yang perlu kita paham, proses Muhammad untuk mencapai keterpujian tersebut ya, itu yang harus kita gali ya. Harus kita gali secara cerita ya.
kalau saya tidak salah dengar ya, Nabi Muhammad itu pernah melakukan ritual semedi semedi. ya, ritual atau bertapa di sebuah gua ya. Kalau tidak salah itu di gua Hira ya. Itu berapa tahun, berdasarkan cerita Pada usia 40 tahun. pada usia 40 tahun atau selama 40 tahun. Iya, kurang lebih segitu. Nah, Ada yang berkata 3 bulan atau jadi ini sebenarnya ada kesamaan sih, kesamaan ada kesamaan dengan antara perilaku atau upaya Muhammad untuk mencapai sebuah keterpujian itu. Untuk mencapai keterpujian, Muhammad sebelumnya pernah melakukan ritual semedi semedi, atau bahasa Arabnya itu uzlah. Kalau dalam bahasa Arab itu uzlah. Mungkin kita sebagai mengasingkan diri keturunan Jawa ya, mungkin leluhur kita mungkin sudah pernah melakukan fase yang sama, proses yang sama. Ada yang siapa, Joyoboyo kan? Iya, Joyoboyo dari zaman Hindu Buddha pada fase kerajaan Majapahit sudah tidak asing lagi atau dikenal dengan hening. Hening itu atau mengosongkan diri atau menenangkan sebuah pikiran sehingga dapat tertuang kejernihan pikir ya. Kita berupaya untuk menyelaraskan dengan alam semesta ini. Atau semedi ya, sebenarnya banyak istilah sih, tergantung istilah tersebut muncul dari paham yang mana. Pada intinya sama sebenarnya, sama, cuman di situ terdapat bahasa yang berbeda atau kemasan yang berbeda. Benar. Tapi di situ kita perlu garis bawahi makna yang terkandung di dalam istilah-istilah tersebut. Ada medhi, ada bertapa, ada yang namanya hening, ada yang namanya tenggelam ya. Sebenarnya macam itu berdasarkan paham masing-masing. Setiap paham itu mengemas sedemikian rupa dengan bahasa mereka sendiri ya, mungkin dengan makna yang sama ya. Tadi untuk Rasulullah itu sendiri Muhammad ya, kalau Muhammad itu artinya keterpujian ya. Jadi secara tidak langsung berlaku keseharian Muhammad ya tidak jauh dari keterpujian ya. Kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan yang dibawa berpengaruh kemudian menjadi manfaat terhadap orang-orang terdekat, untuk masyarakat, sahabat, dan keluarga ya. Sebenarnya itu bisa kita contoh ya, bukan kita contoh, kita tiru kalau bisa. Muhammad saja bisa kita praktekkan. Jadi ini tidak hanya cukup sebagai teori atau pemahaman ya, kita harus terapkan sehingga apa yang kita terima, pemahaman yang kita terima itu bisa menjadi sebuah ilmu dengan cara kita ya berusaha untuk melakukan. Ini yang perlu kita cari tahu atau kita pelajari untuk menuju keterpujian tersebut. Saya pernah dengar itu ada ulama Jawa, siapa namanya, Sunan Kalijogo juga ya, pernah bersemedi di pinggir kali. Semedi di pinggir kali ya, topo ning kali ya, istilah topo, bertapa di kali. Kurang lebih selama 3 tahun ya, 3 tahun ya. Mungkin itu salah satu proses ya yang hampir sama
Kalau dulu Rasulullah di Gua Hiro, terus ada Sunan Kalijogo betapa di pinggir kali. Mungkin masih banyak cerita yang lain ya, bener. mungkin tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh agama, bahkan mungkin para wali mungkin mempunyai metode yang sama Yang ya. sama. Dan saya kira orang yang besar namanya hari ini ya, mungkin mereka juga melakukan metode yang sama. Seperti misalnya dalam Hindu juga ada para dewa-dewa, Iya. para biksu-biksu, dalam Buddha kan juga bertapa kan. Jadi artinya metodenya sama, cuma penyebutannya yang berbeda, mungkin kayak gitu. Kalau saya simpulkan kayak gitu. Kalau Mas Farul sendiri memahami konteks bertapa, itu sebenarnya apa sih? Bertapa. Kalau saya sendiri memahaminya adalah mengheningkan alam pikiran kita menuju alam yang lebih dalam, alam ketuhanan. Ini bahasa yang menarik ini. Jadi kita fokuskan dalam detak jantung kita, kalau dalam kesehatan kita ya, itu kita masuk ke dalam situ. Karena saya ini juga pernah membaca dalam kitab suci, sebelum dunia ini tercipta, kita tercipta itu, kita sudah berada dalam alam itu. Disumpah alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan kayak gitu. Jadi kita mencoba ke dalam alam itu, alam ketenangan, alam kosong tadi ya. Dan akhirnya ketika kita keluar dari situ, tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan kosong, tanpa embel-embel ego dan yang lain sebagainya. Mungkin pemahaman saya seperti itu maknanya. Apa itu bisa diartikan juga bahwasanya metode kita bertapa itu bisa dibilang salah satu metode kita untuk membersihkan hati atau membersihkan pikiran. Bisa enggak, Pak? Bisa. Karena bertapa itu atau uzlah dalam Islam itu sama sebenarnya, sama dengan ketika kita berzikir. Berzikir dengan hati, bukan dengan lisan ya, fil qalbi. Kelihatannya kita diam, merenung, masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Karena hati ini juga apa ya, hati ini adalah kunci dari raga ini. Oh ya, berarti secara garis besar ya, untuk mewujudkan kebaikan itu dalam diri kita ya, step pertama adalah melakukan pembersihan dari hati, pembersihan pikiran dengan metode-metode tadi ya. Salah satunya mungkin bisa berpuasa, bisa hening, mungkin ada metode-metode yang lain. Masih banyak sih, tergantung pemahaman kita sampai mana ya. Pada intinya untuk menuju kebaikan itu perlu kejernihan dalam berpikir ya, kesucian dalam berucap ya, kejujuran dalam berprasangka. Mungkin itu ya, mungkin itu, tapi ya itu secara teori mudah ya, tapi dalam mengimplementasikan dalam kehidupan itu sulit ya. Sulit itu sangat sulit ya. Ini yang perlu kita cari dan yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari saat ini ya. Kita sebagai manusia, biar kita bisa memanusiakan ya, mungkin ya, bisa memanusiakan manusia. Karena kita sebagai manusia, bagaimana caranya kita memanusiakan ini. Mungkin itu pembahasan yang sangat luas ya Mas akhirnya ya.
Jadi mungkin kita akan membahasnya lain waktu dengan tema yang berbeda, tapi tentunya seputar kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana menjadi manusia yang sejatinya manusia, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, yang bisa mencapai derajat keterpujian itu. Nah, kita akan membahasnya lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Tetap ikuti dialog dalam sunyi. Ya, mungkin cukup itu ya, yang pembahasan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mungkin bisa kita bahas lain waktu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum dulu mas,